Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali berjumpa dengan saya di channel ini, di mana hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas seluruh berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana hari ini kembali kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat kembali memperbaharui kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini terambil dari surat Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian saudara bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah kuasa doa. Saudara, perikop firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini berbicara secara khusus tentang doa. Yang pertama yang kita bisa lihat dari perikop firman Tuhan ini yang berbicara tentang doa, itulah tentang doa yang dinaikkan ketika sedang mengalami penderitaan. Di dalam ayatnya yang ke-13 dicatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Saudara, ayat ini bukan berarti mengajarkan bahwa berdoa itu hanya dilakukan ketika sedang mengalami penderitaan saja. Ya. Kalau kita tidak mengalami penderitaan, maka tidak perlu berdoa. Atau cukup hanya bernyanyi saja seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-13 ini. Bukan. Ya. Bicara tentang berdoa, bicara tentang bernyanyi, ini merupakan sebuah aktivitas rohani yang senantiasa dilakukan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Jadi maksud daripada ayat ini adalah doa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan bukan hanya ketika kita sedang senang saja atau ketika hanya sedang susah saja, tetapi juga kedua-duanya dalam seluruh kehidupan kita. Ya, senang atau susah, suka atau duka, sakit atau sehat, menderita atau tidak menderita, doa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan ini tetap dilakukan oleh orang percaya sebagai sebuah gaya hidup ya dari orang yang sudah di dalam Tuhan. Ya. Jadi sangat jelas doa bukan hanya dilakukan ketika mengalami penderitaan saja, tetapi ketika sedang tidak mengalami penderitaan sekalipun kita tetap berdoa. Demikian pula menyanyi memuji Tuhan,
bukan hanya kita lakukan ketika kita sedang mengalami kegembiraan saja. Tidak. Tetapi pada saat kita mengalami penderitaan sekalipun, kita pun tetap menyanyi, memuji nama Tuhan. Jadi berdoa dan menyanyikan pujian bagi Tuhan ini tetap dilakukan dalam apapun situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap orang yang beriman kepada Kristus. Selanjutnya saudara, perikop firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang doa ketika sedang mengalami penderitaan saja, tetapi juga berbicara tentang doa atas orang sakit. Perhatikan ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia, ya, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bukan hanya sedang menderita, tetapi juga ketika sedang sakit, ya. Nah, saudara, kata sakit di sini ini menunjuk kepada sakit yang berat, ya. Jadi bukan sakit yang ringan. Nah, oleh karena si sakit ini mengalami penyakit atau sakit yang sangat berat, kemudian dia memanggil para penatua untuk datang ke rumahnya dengan tujuan untuk mendoakannya, mengolesinya dengan minyak, ya, mengolesi dengan minyak ini berbicara tentang pengobatan, ya, dan juga berdoa meminta petunjuk Tuhan atas sakit yang dialaminya tersebut. Selanjutnya di dalam ayat 15 sampai dengan ayat 18, Yakobus mengatakan bahwa ketika mereka berdoa, ini memberikan dampak bagi orang sakit tersebut, itulah kesembuhan dari sakit penyakitnya. Tetapi saudara, bukan hanya kesembuhan saja yang diterima oleh si orang sakit ini, tetapi juga pengampunan dosa jika, ya, ternyata si sakit ini ada berbuat dosa dan dia mau bertobat, mau saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat, ya, bahwa sakit penyakit bisa diakibatkan oleh karena berbuat dosa. Bagian firman Tuhan mengajarkan bahwa ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh karena berbuat dosa, ya. Selain daripada surat Yakobus ini, di dalam bagian firman Tuhan yang lain, misalnya dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 18 dan juga 1 Korintus 11 ayat 29 sampai dengan ayat 30, di situ juga kita bisa melihat bahwa ternyata ada sakit penyakit yang diakibatkan oleh karena perbuatan dosa. Tetapi saudara, bukan berarti semua penyakit ini merupakan akibat dari berbuat dosa. Karena di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan bahwa ada orang-orang saleh. Dia tidak berbuat dosa, tetapi justru mengalami sakit penyakit yang parah. Misalnya Ayub, ya. Ada juga orang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, ini contoh-contoh bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa ada sakit penyakit yang tidak disebabkan oleh karena berbuat dosa. Nah, kembali kepada bagian firman Tuhan ini, di sini kita bisa melihat adanya peran para penatua, ya, yang hadir untuk memberikan pelayanan kepada si sakit, berupa mendoakan si sakit, juga memberikan pengobatan yang tepat bagi si sakit, termasuk juga membimbing si sakit, jikalau mungkin dia ada melakukan dosa, membimbing si sakit untuk melakukan introspeksi. Ya, apakah memang ada dosa yang menjadi penyebab penyakitnya? Entah itu dosa kepada Tuhan ataupun juga dosa terhadap sesamanya. Di dalam ayat 16 kita bisa melihat dosa yang dilakukan kepada sesama. Ya, bisa saja itu mungkin memfitnah, ya, dosa menyakiti sesama, melukai sesama, ya, atau merugikan sesama. Nah, kalau memang ada dosa yang menjadi penyebab penyakitnya, maka penyakitnya tersebut tidak akan sembuh sebelum dosanya dibereskan. Nah, oleh sebab itu, si sakit ini dia harus dibimbing.
oleh para penatua tadi, ya. Selain mendoakan, memberikannya obat, tetapi juga kalau dia memang terbukti melakukan dosa, maka para penatua ini membimbing si orang sakit itu untuk mengakui dosanya kepada Tuhan dan juga dosanya kepada sesamanya, sehingga dengan demikian, saudara, dosanya diampuni oleh Tuhan dan sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Inilah kuasa doa, ya, yang terjadi dari doa orang yang benar. Ya. Alkitab mencatat doa orang benar sangat besar kuasanya, ayat 16, di mana kita bisa melihat di situ kuasa doa itu, ya, berupa kesembuhan dari sakit penyakit dan juga pengampunan dosa yang daripada Tuhan dan juga pemulihan relasi hubungan dengan sesama. Ya. Selanjutnya, saudara, Yakobus kemudian memberikan contoh lebih lanjut mengenai kuasa doa dari doa Elia yang menghentikan dan menurunkan hujan, ayat 17 sampai dengan ayat 18. Yakobus berkata bahwa Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, ayat 17. Artinya, dia bukan manusia setengah dewa atau manusia setengah ilahi. Elia juga bukan Superman rohani, saudara. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Artinya, dia juga punya kelemahan, dia juga punya kekurangan sama seperti kita. Dia juga adalah orang berdosa sama seperti kita. Kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat 4, di situ kita bisa menemukan bagaimana Elia pernah merasa putus asa. Dia pernah merasa frustasi. Dia pernah merasa depresi, bahkan minta mati. Ya. Inilah keadaan Elia. Mungkin juga, saudara, ketika Elia berdoa, muncul keraguan-raguan, muncul ketidakpercayaan, ya, muncul kemalasan untuk berdoa dan sebagainya. Tetapi dia justru berhasil mengatasi semua itu dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga menghasilkan jawaban doa yang luar biasa. Nah, yang ingin Yakobus sampaikan dalam hal ini adalah bahwa untuk mengalami kuasa doa tidak harus menjadi seorang Superman rohani. Untuk mengalami kuasa doa tidak perlu menjadi manusia setengah dewa. Ya. Mungkin saudara dan saya berpikir bahwa Elia, Musa, Yosua, Daud itu adalah orang-orang super, ya. Sehingga kita tidak bisa seperti mereka, ya. Ya, mereka kan orang-orang yang luar biasa. Kalau kita ini apalah, ya. Tetapi saudara, Yakobus mengatakan bahwa Elia, Musa, Yosua, Daud ini bukanlah orang-orang super. Mereka sama seperti kita, sama seperti setiap orang percaya yang lainnya yang juga bisa mengalami kuasa doa. Ya. Kuasa doa yang dialami oleh Elia ataupun hamba-hamba Tuhan lainnya ini merupakan sebuah contoh. Ini menjadi sebuah teladan bagi kita bahwa kita pun juga bisa mengalami kuasa doa sama seperti mereka. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama-sama adalah bagaimana supaya kita juga bisa mengalami kuasa doa. Ya. Berdasarkan bagian firman Tuhan ini, apa yang kita bisa temukan? Prinsip-prinsip apa sehingga kita bisa mengalami yang namanya kuasa doa? Nah, mari kita lihat, saudara, apa saja prinsip yang kita bisa temukan dari bagian firman Tuhan ini ketika berbicara tentang mengalami kuasa doa. Yang pertama, saudara, kita harus sudah dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-16. Di situ ada kalimat doa orang yang benar. Ya. Saudara, doa orang yang benar
Ini sangat jelas sekali menunjuk kepada orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, ya, bukan karena usaha, jasa, atau amal ibadahnya, tetapi semata-mata karena jasa dan perbuatan baik Yesus Kristus sendiri yang telah diterima secara cuma-cuma melalui iman. Ya, inilah yang dimaksud dengan orang yang benar. Jadi saudara, jangan pernah kita berpikir bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah karena usaha, jasa, atau amal ibadah kita. Tidak, saudara. Ya, kita tidak pernah dibenarkan oleh Allah oleh karena usaha, jasa, atau amal ibadah kita. Tidak. Ya. Alkitab mengajar bahwa kita ini dibenarkan oleh Allah semata-mata karena kita percaya, semata-mata karena kita beriman kepada Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan oleh karena usaha jasa atau amal ibadah kita, bukan, tetapi oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam pengakuan iman Westminster, pasal 11 ayat 1 yang berbicara tentang pembenaran, di situ dicatat begini, saudara. Mereka yang dipanggil Allah secara efektif, juga secara bebas dibenarkan oleh Allah, bukan dengan menanamkan kebenaran di dalam hati mereka, tetapi dengan mengampuni dosa-dosa mereka dan menerima pribadi-pribadi mereka sebagai benar. Hal ini tidak dikarenakan sesuatu yang terdapat di dalam diri mereka atau yang dikerjakan oleh mereka, tetapi semata-mata dikarenakan Kristus. Dengan memberlakukan atau mengimputasikan ketaatan dan pemuasan Kristus atas mereka, sehingga mereka diterima dan bergantung padanya dan kebenarannya dengan iman, di mana iman ini sendiri juga bukan milik mereka sendiri, melainkan adalah anugerah dari Allah. Ya. Nah, inilah saudara orang yang benar itu, dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi, bukan karena usaha, jasa, atau amal ibadahnya, tetapi semata-mata oleh karena jasa dan perbuatan baik Yesus Kristus yang diterima secara cuma-cuma oleh dan melalui iman. Ya. Tetapi saudara, setelah kita dibenarkan Allah oleh iman kepada Kristus, maka tentu saja hidup kita berbeda, bukan? Ya. Hidup kita sekarang adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup kita sekarang adalah hidup di dalam kesucian. Hidup kita sekarang adalah hidup yang mencintai yang namanya kebenaran. Ya. Meskipun memang kita tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran secara sempurna, tetapi poinnya adalah kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena dosa ini merupakan penghalang bagi doa-doa kita kepada Allah. Ya. Alkitab dengan sangat jelas sekali mengajarkan bahwa dosa ini merupakan penghalang bagi doa-doa kita. Misalnya dalam Mazmur 66 ayat 18 di situ dicatat, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Niat jahat, dosa. Ya. Akibatnya apa? Tuhan tidak mau mendengar. Inilah yang menjadi penghalang bagi doa kita, dosa. Amsal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Ya. Kemudian Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa,
Aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Ya, jelas bahwa dosa itu membuat penghalang bagi doa-doa kita. Tuhan tidak mendengar doa-doa kita jikalau kita hidup di dalam dosa. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Lalu kemudian Yohanes 9 ayat 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Ya. Jadi sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka tentu saja kita hidup di dalam kebenaran. Kita akan mencintai kebenaran. Dan ketika kita sudah hidup dalam kebenaran, kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Maka doa-doa kita pasti akan didengar oleh Allah. Ya. Nah, saudara, inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat ketika berbicara tentang bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Itulah ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah dan kita terus hidup di dalam kebenaran Allah tersebut. Kita terus hidup di dalam kesucian dan kekudusan yang daripada Allah. Ini hal yang pertama yang menjadi prinsip bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Saudara dan saya harus terlebih dahulu dibenarkan oleh Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa doa? Itulah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayatnya yang ke-17. Elia bersungguh-sungguh berdoa. Artinya apa, saudara? Bersungguh-sungguh berdoa artinya sangat menginginkan, sangat merindukan berdoa. Ya. Jadi, doa yang sungguh-sungguh itu artinya adalah sebuah kerinduan atau keinginan, kesukaan yang sangat kuat untuk terus berdoa. Ya. Bersungguh-sungguh berdoa artinya terus-menerus memiliki kerinduan untuk selalu berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa artinya memiliki keinginan yang terus menyala-nyala untuk senantiasa berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa artinya senang untuk selalu berdoa. Ya. Bukan soal dikabulkan atau tidak, tetapi soal keinginan, soal kerinduan yang kuat untuk selalu berdoa. Ya. Inilah yang disebut dengan bersungguh-sungguh berdoa, bukan asal berdoa. Bukan hanya sekedar mengucapkan kata-kata saja, tidak, tetapi ada sebuah hati yang sangat rindu. Hati yang memiliki keinginan yang kuat untuk terus-menerus berdoa. Inilah yang disebut dengan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, kita bisa mengalami kuasa doa adalah ketika kita bersungguh-sungguh berdoa. Ketika kita memiliki kecintaan, kerinduan, keinginan, kesenangan yang sangat kuat untuk selalu berdoa. Ya, inilah bersungguh-sungguh berdoa. Tanpa adanya kesungguhan dalam berdoa, ya jelas kita akan malas untuk berdoa. Bahkan kita tidak akan suka untuk berdoa. Jika tidak ada lagi kesungguhan dalam berdoa, jelas mustahil kita bisa mengalami kuasa doa. Justru yang ada adalah kita akan tergoda, tertarik terhadap kuasa kegelapan. Kenapa? Karena tidak ada kesungguhan dalam kita untuk berdoa. Tidak ada keinginan, kerinduan, kecintaan, ya, kesenangan untuk berdoa. Ya, kalau tidak ada keinginan,
kecintaan, kerinduan, kesenangan untuk berdoa, ya jelas gantinya adalah apa? Keinginan, kesenangan, kerinduan untuk berbuat dosa atau tertarik dengan hal-hal yang sifatnya ada hubungannya dengan kuasa kegelapan. Ya, jika kita tidak lagi ada kesungguhan dalam berdoa, maka percayalah saudara, ibadah kita, pelayanan kita, persekutuan kita, kehidupan rohani kita akan terasa jemu, akan menjadi suam-suam kuku, akan terasa hambar, membosankan. Dan kalau ini terus dibiarkan, ya, Roh Kudus tidak memberikan pembaharuan, maka kita akan sampai pada titik yang namanya kematian rohani kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita membangun kesungguhan dalam berdoa. Ya, memang bisa saja ada masa, ada waktu muncul kemalasan dalam berdoa, atau muncul keraguan dan ketidakpercayaan dalam doa-doa kita. Tetapi saudara, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang menjadi meterai keselamatan kita, Dia akan membantu kita, Dia akan menolong kita, sehingga kita dapat terus berjuang mengatasi kemalasan, keraguan, ketidakpercayaan yang muncul dalam doa-doa kita. Sehingga dengan demikian kita dapat kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, atau sungguh-sungguh dalam berdoa, dan dengan demikian kita dapat mengalami kuasa doa. Adakah saudara saat ini sedang mengalami kemunduran di dalam doa? Adakah doa bukan lagi menjadi sesuatu yang menggairahkan dalam hidup saudara? Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mengalami kuasa doa, maka kita harus kembali untuk bersungguh-sungguh berdoa. Mari kita memohon kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus dapat kembali mengevaluasi kehidupan rohani kita. Apa sesungguhnya yang menjadi penyebab sehingga kita tidak lagi bersungguh-sungguh bersemangat dalam doa? Roh Kudus pasti akan tuntun kita. Dan mari kita memberi diri kita untuk dipimpin, dibaharui oleh Roh Kudus untuk kembali bersungguh-sungguh dalam berdoa, sehingga dengan demikian kita dapat kembali menikmati, mengalami kuasa doa. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa? Itulah berdoa dengan iman. Ayat 15a. Di dalam ayat 15a dicatat di situ doa yang lahir dari iman. Ya. Apa maksudnya? Doa yang lahir dari iman. Ini artinya, saudara, doa tidak bisa dilepaskan dari iman. Ya. Doa yang lahir dari iman, ini artinya doa yang dilakukan atas dasar keyakinan yang teguh kepada firman Kristus. Doa yang lahir dari iman artinya doa yang disertai dengan sikap mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Kristus saja. Dan doa yang lahir dari iman, Alkitab berkata, besar kuasanya. Nah, oleh sebab itu, saudara, biarlah doa-doa kita ini didasarkan kepada keyakinan yang teguh atas firman Tuhan. Ya, doa itu lahir dari iman, maka besar kuasanya. Iman itu muncul dari mana? Ya, Alkitab bilang iman muncul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh sebab itu, kalau kita tekun membaca firman Tuhan, bersukacita membaca firman Tuhan, maka firman itu akan meneguhkan iman kita, ya, dan doa pada akhirnya lahir dari iman yang bertumbuh di atas dasar firman Tuhan. Ya, kita berdoa, doa kita itu didasarkan kepada keyakinan yang teguh atas firman Tuhan. Kita menjadi sungguh-sungguh berdoa, suka berdoa, ya, senang berdoa, rindu berdoa, karena doa kita itu lahir atau didasarkan atas keyakinan yang teguh kepada janji firman Tuhan. Ya. Nah, kiranya doa-doa kita disertai dengan sikap iman yang benar. Ya, apa itu? Itulah mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Kristus, sehingga kehendak dan pimpinan Kristus sajalah
yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, sehingga dengan demikian kita bisa mengalami kuasa doa. Ya, jadi doa tidak bisa berdiri sendiri, saudara. Doa orang benar, doa yang bisa menghasilkan kuasa yang luar biasa adalah doa yang lahir daripada iman. Doa orang benar tidak bisa dipisahkan dari iman. Iman yang berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami kuasa doa? Itulah membereskan dosa. Ayat 15b sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tadi kita sudah bahas bersama-sama bahwa dosa ini adalah penghambat doa. Dosa adalah penghalang bagi kita untuk mengalami kuasa doa. Bukan hanya itu saja, saudara. Alkitab juga mengajarkan dosa bisa menjadi penyebab kita mengalami sakit penyakit. Nah, oleh sebab itu, mari jangan kita mengeraskan hati untuk terus hidup dalam dosa. Ya, karena dosa itu menjauhkan kita dari Allah. Kita tadi sudah lihat bersama-sama, dosa menjadi penghalang, pemisah kita dengan Allah. Dosa bisa mendatangkan sakit penyakit bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita segera membereskan dosa-dosa kita. Baik terhadap Allah maupun terhadap sesama kita. Firman Tuhan dalam ayat 16a berkata, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Saudara, kalimat saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ini bicara tentang membereskan dosa. Ya, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan juga saling mendoakan. Ini bicara tentang menyelesaikan dosa, bukan membiarkan dosa terus-menerus bercokol, tapi dibereskan. Baik itu dosa terhadap Tuhan maupun dosa terhadap sesama kita. Ya. Menyakiti sesama kita, menghancurkan kehidupan sesama kita. Itu harus dibereskan terhadap sesama kita. Baru kemudian, saudara, menyusul janji Tuhan supaya kamu sembuh. Ya, ini janji Tuhan. Supaya kamu sembuh artinya bukan hanya kesembuhan secara fisik, secara jasmani saja, tetapi juga ada yang lebih penting daripada itu, itulah kesembuhan secara rohani, berupa pemulihan hubungan dengan Allah dan juga pemulihan hubungan relasi dengan sesama. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini Tuhan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, yang mungkin masih kita simpan, yang mungkin masih sering kita lakukan, dan belum kita bereskan, maka hari ini, mari, kalau Tuhan menggerakkan menjamah hati saudara, mengingatkan saudara akan dosa-dosa saudara, segera ambil keputusan untuk membereskannya di hadapan Tuhan. Sehingga doa kita didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan kita dapat kembali memiliki damai sejahtera, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah 4 prinsip bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa. Yang pertama, kita harus sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berdoa dengan iman. Dan yang keempat, kita harus membereskan dosa. Jangan simpan dosa. Kiranya keempat prinsip bagaimana mengalami kuasa doa ini bukan hanya sekedar kita tahu, bukan hanya sekedar kita dengar pada hari ini saja, tetapi juga semua ini kita aplikasikan, kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Sehingga saudara dan saya, kita benar-benar mengalami kuasa doa di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada hari ini, kuasa doa. Ada 4 hal yang kami boleh lihat bagaimana kami bisa mengalami kuasa doa. Kiranya keempat hal ini tidak lalu begitu saja Tuhan,
tetapi dapat kami aplikasikan, kami terapkan dalam kehidupan praktis kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai kita berjumpa kembali saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara dan shalom.